Direktur Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Dan juga kepada rekan-rekan dari Universitas Gunadarma yang saat ini mungkin saat ini akan melanjutkan pendidikan atau akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu memasuki dunia kerja. Kak Dendi, saya mohon izin untuk share screen. Boleh, silakan. Oke, sebelumnya saya perkenalkan lagi, saya Indra Endang Lestari. Pendidikan saya di Universitas Gunadarma, S1 saya 2009 sampai 2013. Lalu saya melanjutkan lagi di Universitas Gunadarma untuk S2-nya dan selesai alhamdulillah pada tahun 2021. Pekerjaan saya, sebelum ini saya bekerja di PT Oki Pulp and Paper sebagai dokumen kontrol pada tahun 2015 sampai 2020, dan saat ini saya bekerja di kompetitor yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper dari tahun 2020 hingga sekarang. Oke. Kalau tadi Kak Akbar bilang saya yang paling muda, sepertinya salah. Karena mungkin saat ini saya yang paling muda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang digitalisasi di dunia industri pulp and paper. Sebelumnya saya akan bukan menjelaskan, tapi lebih ke menginfokan bahwa mungkinkah dari teman-teman sekalian ada yang kenal dengan Indah Kiat atau PT IKPP Perawang, Lontar Papirus, Ciwi Kimia, PT Oki, bahkan PT RAPP. Mungkin sebagian besar belum pernah mendengar dari perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di industri pulp and paper yang ada di Indonesia. Apa sih produk-produk dari perusahaan-perusahaan tersebut? Kalau saya share ini, mungkin ada yang kenal. Ya, sebagian besar dari kita mungkin memakai dari produk-produk yang telah mereka hasilkan. Sidu, terus tisu dari Nice dan Paseo adalah produk yang dihasilkan dari APP atau Asia Pulp and Paper yang membawahi perusahaan seperti Indah Kiat, IKPP Perawang, Lontar Papirus, dan Ciwi Kimia. Lalu ada Oki Pulp and Paper yang ada di Palembang. Lalu dari Paper One itu adalah produk yang dihasilkan dari April Group, yaitu PT RAPP, tempat saya saat ini bekerja. Tapi bagaimana sih proses pembuatan dari produk-produk ini? Dari kayu bisa menjadi produk seperti kertas dan tisu yang kita gunakan sekarang. Dan saya rasa di situ di dalamnya terdapat juga pengaruh dari digitalisasi yang akan kita bahas nantinya. Saya akan memutar sebuah video bagaimana proses dari pembuatan dari produk-produk yang dihasilkan oleh pulp and paper industry ini. Mungkin saya akan mempersingkat sebentar videonya. Kita tidak dapat terlepas dari penggunaan kertas. Sifat fisik kertas yang ringan dapat disimpan dan digunakan kembali menjadi keunggulan sekaligus memegang peranan penting bagi generasi di masa depan. Bagaimana kertas dibuat? Kurang jelas, Bu. Semuanya serba berkelanjutan seperti saat ini. April memproduksi 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas setiap tahun. April beroperasi di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Untuk beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Di setiap proses pembuatan kertas kami selalu dilandasi oleh kebijakan untuk terus menjaga keberlangsungan alam dan pengembangan untuk menumbuhkan bibit pohon terbaik di perkebunan kami. Dalam pembuatan kertas, terdapat 3 proses kunci. Yang pertama adalah pulping. Pohon-pohon yang telah dipanen diangkut dari hutan tanaman industri ke area woodyard mill. Kayu-kayu ini dimasukkan ke dalam debarking machine untuk proses pengelupasan kulit kayu. Karena kulit kayu tidak dapat digunakan dalam pembuatan kertas. Kulit kayu dan produk sampingan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang dipakai di pabrik dan desa sekitar. Kayu pohon. Proses selanjutnya adalah pemutikan bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah putih
putih dikeringkan dan dipacking di pulp dry. Pulp kering ini dibuat dalam bentuk lembaran untuk memudahkan pengiriman. Pulp adalah bahan baku untuk produk-produk turunan seperti kertas, karton, dan tisu. Air bekas pencucian batang kayu didaur ulang untuk mencuci batang kayu lainnya dengan cara disaring terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan air. April telah berinvestasi dalam fasilitas daur ulang air. Berikutnya, Pulp harus menjalani proses kedua, yaitu paper making. Campuran pulp, air, dan bahan-bahan kimia dipompa ke dalam head box, di mana campuran tersebut keluar melalui celah horizontal ke atas permukaan saringan yang bergerak dengan kecepatan 80-90 km per jam. Di sini, serat menyebar dan membentuk lembaran tipis, sehingga proses ini dinamakan sheet formation. Ini dimasukkan ke dalam mesin pressing, di mana 50% kadar air diperas. Lalu pas dikeringkan dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius menggunakan sejumlah silinder metal. Dikeringkan kembali dan dibentuk gulungan yang lebarnya mencapai 8,6 meter. Setelah itu, dilakukan proses pemotongan roll-roll kertas menjadi lembaran-lembaran kertas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan akhirnya, kertas yang telah dipotong akan dikemas untuk siap bertemu dengan pembeli. Berbagai Oke, itu tadi video pembuatan kertas, karena sebelumnya kita harus tahu dulu di mana sih tempat saya bekerja, ya kan? Di situ tadi sudah dijelaskan bahwa kertas itu dibuat dari kayu gelondongan, lalu kemudian dengan adanya teknologi mereka membuat kayu-kayu tersebut menjadi sebuah potongan-potongan kecil atau yang kita sebut dengan chip. Lalu chip tersebut dimasak, ya kan? Dimasak dalam sebuah tangki besar. Di tangki besar itu kemudian menghasilkan sebuah bubur kertas. Bubur kertas itu yang kemudian menjadi kertas atau menjadi tisu yang akan kita gunakan. Oke, dari sana tadi kalau misalnya kita tidak melihat adanya peranan IT atau peranan teknologi informasi, saya rasa akan sangat sulit membangun sebuah proyek besar seperti ini. Karena teknologi informasi itu salah satunya adalah memberikan kemudahan bagi aktivitas perusahaan. Ya kan? Jadi dari misalnya karena tidak ada digitalisasi di dalamnya, misalnya penebangan kayu atau pemotongan dari chip tadi, maka akan menggunakan tenaga manusia sebagai sebagai operatornya. Tapi dengan dibuatkannya sebuah digitalisasi, maka dengan dibuatkannya sebuah teknologi, maka diciptakanlah sebuah sistem baru atau pemikiran baru yang membuat bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut akan menjadi lebih mudah. Dari segi saya sebagai seorang dokumen kontrol di PT RAPP, saya saat ini adalah memegang proyek untuk proyek yang saat ini berjalan adalah FL3B. Di sini saya itu memegang dokumen-dokumen dari berbagai vendor, di antaranya dokumen dari Valmet, mungkin Pak Afni adalah salah satu dari vendor kami, atau Android mungkin. Lalu vendor-vendor ini tempatnya bukan di Indonesia, ya kan? Mungkin Pak Habni ada yang di Malaysia atau yang di Kanada, atau mungkin Android ada di mana, atau mungkin yang lain seperti Beijing Huafu atau apalagi yang ada di belahan dunia lainnya. Bayangkan kalau tidak ada peranan teknologi di dalamnya. Misalnya kami butuh dokumen, tolong kirimkan, kami ingin membangun sebuah proyek besar, kami ingin membuat pabrik kertas yang ada di sini, tolong kalian kirimkan bagaimana layout drawing-nya. Kalau tidak ada digitalisasi, kalau tidak ada peran IT di dalamnya, maka mereka harus mengirimkan hard copy dari Kanada, mungkin perlu waktu berapa lama untuk sampai dokumen tersebut untuk sampai ke kita di RAPP atau di Pangkalan Kerinci atau di Oki ya, lebih jauh lagi kalau di Oki harus naik speedboat 2 jam seperti kata Pak Hapni. Saya juga pernah mengalaminya di sana. Lalu untuk kemudian manajemen berpikir lagi, kami ingin menciptakan sebuah sistem baru nih, sistem untuk dokumentasi di mana vendor bisa mengakses dokumennya, kami sebagai dokumen kontrol itu sebagai penengah atau pintu masuk dari antara dokumen kontrol, antara vendor dan engineer, bagaimana caranya bisa dokumen kontrol, engineer dan vendor itu bekerja sama
dalam satu sistem, jadi tidak memerlukan banyak sistem di dalamnya. Oke, manajemen berpikir bahwa kita harus menciptakan suatu sistem atau kita harus membeli suatu sistem baru. Maka kami di sini sebagai dokumen kontrol, kami memakai dokumen yang namanya adalah Aconnect, ya kan? Jadi Aconnect itu vendor yang ada di Kanada mungkin seperti Valmet atau yang ada di belahan dunia lainnya seperti Android atau vendor-vendor lainnya, mereka bisa mengirimkan dokumennya ke kita secara langsung. Nanti dari kita akan olah lagi untuk kita sampaikan ke engineer di lapangan. Tapi sebelum itu kita harus record dulu, karena tidak mungkin semua dokumen yang masuk kita langsung distribute ke engineer di lapangan. Ya kan, karena suatu saat nanti saat proses maintenance terjadi, kata orang-orang maintenance, kami butuh dong sebuah dokumen untuk referensi kami pembelian pompa baru. Ya kan. Nggak mungkin kita kalau misalnya nggak ada digitalisasi atau tidak ada peran dari teknologi, kalau misalnya dokumen-dokumen tersebut tidak ada dalam bentuk soft copy, misalnya dokumen tersebut dalam bentuk hard copy, maka kita harus mencari dokumen tersebut di tumpukan-tumpukan kertas, ya kan, perlu waktu berapa lama gitu. Jadi makanya di situ terciptalah atau termasuklah teknologi di dalam sistem dari dokumentasi ini. Lalu teknologi dapat menekan dari biaya operasional perusahaan. Bayangkan tadi saya bilang tadi kan, dokumen hard copy dari Valmet yang ada di Kanada mungkin, atau mereka harus kirim dulu ke Jakarta, dari Jakarta harus kirim lagi ke kita menggunakan mungkin DHL, ya kan, berapa uang yang harus dikeluarkan. Tapi dengan adanya soft copy, maka dokumen-dokumen tersebut hanya perlu mungkin berapa menit atau berapa detik dokumen yang ada di Kanada bisa sampai ke engineer kita yang ada di lapangan. Nah, di sistem Aconnect tadi, si manajemen bilang kalau bukan hanya dokumen kontrol dan vendor yang bisa mengakses dokumen ini. Orang-orang atau engineer yang ada di lapangan yang mungkin lagi bekerja di bawah terik matahari, oh saya perlu referensi dokumen untuk misalnya membangun peletakan pompa ini di mana, ya kan? Jadi dokumen-dokumen tersebut bisa langsung mereka akses melalui handphonenya. Itu juga bisa kita dapatkan di Aconnect tadi, ya kan? Lalu ada juga ada beberapa referensi atau yang saya dengar bahwa teknologi informasi itu kan juga bisa sebagai alat bantu ya dalam pengambilan keputusan. Yang saya tahu itu di Oki baru-baru ini mereka bekerja sama dengan orang-orang automation atau orang-orang DCS. Mereka menempatkan sebuah alat yang bisa mendeteksinya di mana kerusakan atau error yang terjadi di lapangan, ya kan? Misalnya ada terjadi di boiler, di tangki besar itu, tidak mungkin kita sebagai manusia masuk ke dalamnya untuk ngecek di mana sih yang terjadi kesalahan atau yang terjadi error. Maka di situ diciptakanlah sebuah teknologi baru, atau bukan teknologi baru, diciptakanlah sebuah teknologi yang bekerja sama dengan orang-orang automation, orang-orang DCS untuk menemukan solusinya. Nanti dari situ mereka pun bisa menarik kesimpulan, oh ternyata error atau kesalahan ini terjadi di sistem ini. Langsung kita bisa ambil keputusan untuk oke, kita akan perbaiki masalah ini di mana. Saya rasa masih banyak lagi ya teknologi yang diterapkan di industri pulp and paper ini. Contoh lain adalah misalnya kita ingin melakukan pemesanan material, ya kan? Tidak mungkin kita melakukan pemesanan material atau kami ingin beli pompa nih dengan ukuran sekian, terus kita berjalan ke, mungkin kalau di Palembang ada Palembang Icon, kan nggak mungkin, dan tidak ada yang jual pompa di sana kan. Maka diciptakanlah sebuah sistem baru, bukan sistem baru, diciptakan sebuah sistem yang untuk menangani hal-hal ini, menangani hal-hal untuk pembelian material tadi, yaitu seperti SAP atau kalau di sini mereka menggunakan Marian, ya kan? Jadi orang di sini pun bisa melihat spek-spek dari pompa-pompa atau barang-barang yang akan digunakan untuk pembuatan pabrik ini. Masih banyak lagi sih ini lagi. Boleh, silakan. Mungkin kita ini 5 menit lagi ya, Bu Indri. Untuk selanjutnya sih teknologi informasi juga diciptakan untuk kemudahan karyawan, ya kan? Karena zaman dulu mungkin di pabrik-pabrik absennya mungkin masih menggunakan absen manual, tanda tangan, ya kan?
sekarang sudah adanya masuk teknologi informasi, maka absen karyawan sudah menggunakan tapping atau menggunakan fingerprint, ya kan? Itu lebih membuat suatu menjadi lebih efisien. Lalu dari sana pun bisa ditarik bahwa ini absen karyawan pun per bulannya berapa, atau overtime yang mereka lakukan per bulan itu berapa, itu bisa menjadi sebuah pengambilan keputusan juga. Ya kan? Saya rasa masih banyak sekali peranan-peranan dari teknologi informasi kalau misalnya kita bicara tentang teknologi atau tentang IT sendiri. Tapi saya di sini mungkin pengalaman saya bukan sebagai IT seperti Bapak sebelum saya tadi. Mungkin yang lain adalah kepala IT, manajer IT. Saya sedikit agak malu mungkin di sini. Saya hanya seorang karyawan swasta, dokumen kontrol. Tapi saya mengambil S2. Saya mengambil S2 itu sebenarnya saat saya masih di OKI. Ya, saya cerita sedikit ke belakang. Saat saya masih di OKI, itu tahun 2018 atau 19, saya lupa. Kalau salah 18 akhir. Jadi saya setiap Jumat pulang, seperti kata Pak Hapni tadi, setiap Jumat pulang, setiap Sabtu saya kuliah, hari Minggu saya kembali lagi ke site, menggunakan speedboat 2 jam perjalanan. Setelah saya 2020 saya resign dari OKI, saya melanjutkan S2 saya sudah ada di Pekanbaru, saya ada di Pangkalan Kerinci. Jadi saya rasa untuk pendidikan itu tidaklah harus dijadikan susah ya. Kita sebagai talenta-talenta yang digital, kita harus membuat pikiran bahwa kita bisa dan kita harus melakukannya, dan untuk melakukan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya saya ada sedikit, ini tadi yang saya bilang tadi, ini adalah SAP dan ini adalah Microsoft Outlook yang kita gunakan sehari-hari di dokumen kontrol, di PT RAPP, dan ini adalah sistem DCS di bawah yang saya bilang untuk pengambilan keputusan bagaimana kalau misalnya terjadi di steam header ada masalah, maka dengan mudah akan terdeteksi dengan sistem tadi. Saya ada sedikit menemukan kalimat bagus di LinkedIn, ya kan? Setiap orang pernah menjadi fresh graduate, tidak peduli setinggi apapun posisinya, dan setiap orang pernah menjadi orang yang tidak punya pengalaman kerja sehebat apapun perjalanan karirnya. Untuk itu, mulailah dari diri sendiri, ciptakan value Anda, ciptakan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa mengubah diri kita, lingkungan sekitar, dan bahkan dunia. Terima kasih Kak Dendi, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Indri Endang Lestari atas quotes-nya, luar biasa juga ya, untuk memotivasi para adik-adik tingkat untuk lebih tinggi untuk menjunjung bidang keilmuan. Oke, mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan kalau ada pertanyaan dari para hadirin sekalian. Atau dari Pak Habdi nih, sebagai rekan kerja mau nanya sama Endrin. Terima kasih Pak Dendi. Baik. Sebenarnya antara vendor dengan customer. Kalau saya memandang RAPP itu adalah customer, Pak. Kalau Bu Indrinya memandang Valmet itu sebagai vendor. Nah, mungkin saya kasih gambaran untuk buat peserta yang masih ada 50 orang. Gini, saya Valmet datang ke RAPP, kami ada proyek di sana, saya akan hubungi IT manager di sana, Pak, kami ada proyek di sini, boleh pinjam nggak IT infrastrukturnya? IT infrastrukturnya seperti apa? Kabel fiber optik, WiFi, apa semualah yang kayak gitu. Pinjam di sini dalam artian kita minta mereka buat VLAN 1. Nah, sebenarnya sih yang S1 itu seharusnya udah tahu VLAN apa sih, networking apa sih. Nah, itu harus tahu. Karena kenapa? Untuk mencari pekerjaan itu kita istilahnya keahlian wajib lah kalau untuk IT infrastruktur gitu. Saya minta ke mereka, mereka kasih. Jadi di seluruh RAPP yang areanya hampir dari ujung ke ujung tuh hampir 5 kiloan lah paling ya, jauh ya dari ujung ke ujung. Itu kita Valmet punya IT infrastruktur di sana gitu. Jadi sangat terbantu sekali dengan RAPP. RAPP adalah perusahaan bagus, orang-orangnya hebat, salary-nya juga sangat tinggi di sana. Kesejahteraan juga bagus, dan saya RAPP sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Hapni. Oke,
Baik, terima kasih atas kolaborasinya Pak Hapni dan Indri.